Malam. Sorry nih masuknya telat. Ya. Malam Bapak Ibu semuanya. Malam. Eti yang penting tanggal Malam. 9 jangan telat ya. Tanggal 9 September jangan telat. Kenapa tuh? Ada yang ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Siapa yang ulang tahun 9 September? Siapa Tin? Dia ulang tahun Tin. Nah, siapa ya? Selamat malam Pak RT. Malam. Malam semuanya. Ya, malam hari ini kita bersama-sama mau diajak oleh gereja seluruh Indonesia dengan mengambil tema Allah sumber harapan hidup baru. Nah, saya sedikit memberikan satu pengantar. Harapan itu yang menjadi titik tekannya. Harapan itu ternyata tidak sama dengan optimisme atau prediksi perjuangan hidup. Jadi kita sebagai orang beriman kalau menyebut harapan itu berarti menyerahkan seluruh tantangan hidup kita supaya Allah itu juga ikut campur tangan. Itu harapan. Beda. Kalau optimis, ya kita pikirkan dengan kekuatan kita, dengan keterampilan kita, dengan kecerdasan kita, tanpa menyertakan Allah. Itu optimis. Atau kita juga punya prediksi, punya kalkulasi, punya menghitung bagaimana melihat ke depan. Nah, sudah 3 tahun ya, kita menghadapi pandemi, vaksin juga sudah ditemukan, teknologi itu juga sudah mencoba menjelaskan keberadaan COVID-19. Tetapi kita masih belum juga yakin bahwa teknologi yang dibuat oleh manusia itu mampu mengatasi pandemi ini. Maka disinilah kita akhirnya punya harapan supaya Allah berintervensi. Harapan yang nyata itu tidak pernah mengecewakan. Kita kalau punya harapan berarti hidup kita itu semakin berkualitas mutunya. Kualitas hidup kita meningkat. Relasi sosial kita dengan Allah, dengan masyarakat, dengan sesama, itu juga tidak ada hambatan. Itu harapan. Harapan kita kan kita rukun dengan tetangga. Kita juga tetap beriman kepada Allah. Dan bahkan kita bisa ya, melihat bahwa pandemi ini bisa diatasi karena Allah ikut bekerja. Nah, suka nggak suka, kita sebagai orang beriman sampai pada titik ini pasti yakin situasi yang sekarang semakin baik itu karena campur tangan Allah. Itu karena doa-doa kita. Itu karena juga pengharapan kita. Tetapi ya di dalam masa pandemi yang sudah mulai hampir pulih, kita diperhadapkan lagi dengan situasi perang di Ukraina. Yang tentunya ini menciptakan satu tatanan hidup dunia yang penuh. Tantangan lagi apakah bisa cepat selesai perang Ukraina ini dengan segala dampaknya. Karena dengan adanya pandemi 3 tahun, lalu di penghujung pandemi ada perang Ukraina dan Rusia, menjadi sangat jelas bahwa wajah dunia itu diliputi oleh kematian, oleh penderitaan, oleh musibah, oleh dosa, dan bahkan oleh juga kejahatan. Nah, apakah kita itu menyerah dengan adanya kematian, penderitaan, musibah, dosa, dan kejahatan? Kalau kita punya harapan tadi, berarti kita percaya bahwa Tuhan sedang punya rencana atas dunia ini. Artinya
Apa sih kira-kira rencana Tuhan bagi dunia ini? Yaitu kehidupan yang baru. Nah, bacaan-bacaan yang kita renungkan sepanjang bulan ini adalah hidup baru itu dimulai dari satu kesadaran baru, bahwa hidup baru itu dimulai akan munculnya kesadaran baru bahwa kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah sebenarnya hidup baru. Jadi di dalam bagian pengantar bulan kitab suci nasional ini, pertama-tama memang sentuhan fisik kita, seperti kita biasa bertemu satu sama lain, itu mulai sedikit terhambat. Sekarang kita bisa ketemu, tapi pakai masker. Sehingga kita nggak tahu orang itu senyum atau enggak. Pakai masker. Sudah sikat gigi atau belum, nggak tahu juga. Pakai lipstik atau enggak juga nggak tahu. Nah, jadi memang sekarang kita mencoba ya untuk bertemu tapi dengan masker. Nah, sekarang kita bertemu melalui virtual seperti ini. Nggak bisa mencium bau virtual. Nggak bisa mencium bau. Dan meskipun teknologi canggih itu belum bisa menangkap seluruh indera kita. Itulah sentuhan fisik kita menjadi semakin terbatas. Ini adalah isu yang pertama. Dampak dari COVID-19 itu, di satu sisi kita menemukan teknologi virtual, di sisi yang lain, kita nggak sebebas dulu lagi ketemu sama orang. Bahkan saya pun kalau lagi naik bus, ya, kalau mau batuk itu saya tahan sampai menderita. So, begitu batuk itu satu bus itu akan melihat. Seolah-olah orang yang batuk itu keturunan genderuwo. Ya, kan? Di situ kan. Nah, di situ. Jadi memang sekarang kita situasinya seperti itu. Bahkan orang yang menyebut diri pernah terpapar pun mendapatkan stigma. Dijauhi, dikucilkan dari pergaulan. Nah, ini adalah isu yang pertama yang akan coba kita urai sepanjang bulan kitab suci ini. Isu yang kedua adalah dengan adanya wabah COVID ini muncul situasi tidak adil. Yang pertama, karena memang banyak orang belum memiliki pengetahuan yang baik tentang wabah. Sehingga kadang-kadang kita mendiskreditkan orang lain secara tidak adil. Kita kadang-kadang kan merasa ada sesuatu kalau ketemu dengan orang yang pernah terpapar. Ya. Ada jarak, takut ketularan dan macam-macam. Kalau ketemu sama lansia juga pasti ada sedikit-sedikit takut. Karena memang kita tidak tahu apa-apa tentang wabah itu harus seperti apa. Kita ya taunya jaga jarak. Nah, kalau saya hari-hari sekarang sudah naik kereta api, naik busway, apanya dijaga jarak, udah berjubel begitu. Ya kan? Sudah nggak ada jarak lagi. Lalu yang kedua adalah dengan keterbatasannya akses terhadap fasilitas kesehatan, maka siapa sebenarnya yang bisa ditangani secara memadai? Orang-orang yang memiliki fasilitas secara ekonomi. Ya, bagi orang-orang yang sederhana yang tidak memiliki kemampuan itu, ya akhirnya tidak mendapatkan penanganan secara medis yang baik. Nah, inilah situasi yang kedua. Ketidakadilan itu di situ. Pertama, kita selalu mencurigai orang. Yang kedua, hanya orang-orang yang mampu. Sementara penanganan medis itu
terbatas dan jumlah orang yang terpapar begitu melonjak, maka tidak bisa ditangani semuanya. Dan yang ketiga adalah banyak orang masih tidak setia dengan protokol kesehatan. Saya bolak-balik ke Nias juga orang Nias nggak ada yang pakai masker. Karena orang Nias begitu percaya sama Tuhan Yesus bahwa tidak ada COVID di Pulau Nias itu. Sehingga di sana ya tidak ada prokes. Sementara kita kalau orang Jakarta itu kan begitu takut kan, masker sampai berlapis 4. Di situ kan. Nah, inilah situasi-situasi yang kita hadapi. Lalu kemudian poin yang ketiga, dengan adanya sistem ekonomi, inilah yang kemudian saya mencoba menangkap yang sistem ekonomi ini. Jangan-jangan Allah sedang menegur kita karena kita terlalu akrab dengan duit. Tapi dengan adanya pandemi, semuanya diganti pakai virtual. Pesen nasi campur pun pakai GoFood, nggak pakai duit lagi. Ya kan? Dan bahkan perjumpaan fisik di pasar pun itu dibatasi. Ini poin yang ketiga ini menarik ya bagi saya. Dulu kita waktu awal-awal pandemi kalau pegang duit langsung cuci tangan. Katanya di dalam duit itu ada virus COVID-nya. Ya kan? Bahkan ada yang lebih takut ambil duitnya pakai penjepit. Ya kan? Karena itu di dalam duit ada COVID-nya. Ya kan? Nah, jadi jangan-jangan karena kita itu terlalu akrab dengan duit, maka coba Allah ingatkan kita. Tapi manusia itu kan punya akal budi. Walaupun dibatasi perjumpaan fisiknya, kita punya teknologi, akhirnya muncul ibadat-ibadat virtual, misa streaming, dan seterusnya. Nah, persoalannya, begitu kita sudah berlama-lama misa virtual, sekarang gereja sudah mengizinkan kita misa, hampir sebagian besar orang tidak mau ke gereja. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas di dalam bulan Kitab Suci ini. Jadi memang pertama, ya, perjumpaan kita secara duniawi ya, dengan orang lain, dengan benda-benda, ya, dengan uang, itu dibatasi melalui virtual. Yang kedua, bahkan karena kita begitu kreatif, maka perjumpaan kita dengan Tuhan pun tidak terjadi secara langsung, tapi secara virtual. Nah, inilah yang kemudian akan disoroti oleh Nabi Amos. Apakah itu termasuk ibadat yang sejati? Kalau kita terus bertahan dengan situasi streaming seperti itu. Memang akhirnya kita ujung-ujungnya adalah nggak perlu orang lain. Karena isoman, isolasi mandiri. Kita nggak perlu orang lain, takut ketemu sama orang lain, dan kita nyaman dengan diri kita sendiri, bahkan orang satu rumah pun nggak seakrab seperti dulu lagi. Apalagi kalau di antara satu rumah itu ada yang dikatakan terpapar. Wah, langsung dikunci kamarnya, ya kan, dibatasi pergerakannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sekarang sebagai isu dalam pertemuan kita pada tahun ini adalah ketika pandemi berlangsung, orang bertanya, di mana Allah? Allah sepertinya diam. Bahkan ada yang mungkin berpikir bahwa Allah sedang mencobai umatnya. Ada juga yang merasa bahwa semuanya ini terjadi karena dosa manusia atau sikap serakah kita.
Nah, coba Tuhan sendiri dirasakan hilang dari tengah-tengah pergulatan hidup mati manusia. Nah, isu ini ya saya ingin mendengarkan sharing dari Bapak Ibu. Bagaimana pendapat kita? Apakah selama 3 tahun pandemi ini Tuhan cuek sama kita? Silakan kalau ada yang mau mengungkapkan pandangannya. Mulai dari siapa dulu? Dari Pak Kosim. Tuhan cuek nggak selama 3 tahun ini? Silakan, mic-nya dibuka Pak Kosim. Baik, selamat malam, bagus. Nah, Menurut saya sih Tuhan nggak pernah cuek, selalu mendampingi kita. Tetapi tentunya ada rencana Tuhan lain yang dilakukan menurut kehendak Dia. Buktinya, selama pandemi selalu timbul usaha manusia yang dibimbing Roh Kudus untuk mendapatkan vaksinnya, mendapatkan cara-caranya untuk memperbaiki, mencegah menularnya bertambah banyaknya. Karena dibandingkan abad berapa ya, waktu zaman flu berat itu, abad 18, itu jauh lebih banyak korban COVID, jauh lebih banyak korban flu berat daripada korban COVID sekarang ini. Jadi kalau menurut saya itu salah satu cara mengingatkan manusia untuk sadar hidup sehat dan baik, juga mengingatkan manusia untuk selalu berjuang dan tidak pernah berhenti untuk memikirkan sesama. Karena justru karena pandemi ini, kita banyak memikirkan hal-hal orang lain yang juga bisa berimbas kepada kita. Contohnya, isolasi mandiri. Menurut saya itu isolasi mandiri baik untuk pencegahan, tapi juga untuk keakuran. Karena mereka yang diisolasi mandiri itu nggak akan bisa hidup sendiri di kamar. Dia pasti ada teman, tetangga, saudara, orang tua yang selalu memikirkan, mendampingi, memenuhi keperluan fisik dia yang utama, seperti makan, minum. Itu kan suatu perhatian yang khusus buat dia, yang diberikan oleh orang-orang terdekatnya dan tetangga-tetangganya. Karena di Cipinang Indah pun pernah berapa banyak orang yang kena isolasi mandiri, baik dari grup maupun dari RT, banyak memberi perhatian, memberikan sumbangan. Oke, minggu ini kita, minggu depannya siapa? Itu salah satu cara dari Tuhan untuk mempererat pergaulan persaudaraan di antara kita, untuk saling memperhatikan. Jadi ya, kembali lagi, kalau kita lihat dari segi positifnya, pasti Tuhan selalu berkarya untuk menghidupkan kembali rasa persaudaraan di antara kita, rasa kepedulian di antara kita. Nah, kita bersyukur ya bahwa lingkungan Cipinang Indah itu belum sampai ateis. Pak Kosim tadi mewakili kita bahwa Tuhan sedang punya rencana. Karena memang di dalam panduan PKSN ini juga jawabannya adalah bahwa Tuhan pasti berjalan bersama kita melewati badai pandemi ini. Seperti renungan dari Paus Fransiskus di awal pandemi, dia mengangkat satu renungan tentang Yesus yang meredakan angin badai waktu naik perahu bersama dengan para muridnya. Waktu itu kan suasananya masih mencekam. Kita tidak tahu, tapi Paus Fransiskus mengangkat tema tentang Yesus yang menghardik angin badai itu. Memang Tuhan pasti berjalan bersama dengan kita melewati badai pandemi. Di dalam dunia perjanjian lama, karena tema-tema kita sepanjang bulan kita suci ini mengambil tema dari 2 nabi perjanjian lama. Dunia perjanjian lama mengatakan Allah selalu menjadi harapan dimulai hidup yang baru. Orang Israel menjalani keseharian hidup tanpa mau mendengarkan suara Tuhan yang diwartakan melalui para nabi. Bahkan waktu orang Israel juga dibuang ke pembuangan Babel, mereka ingin ada intervensi Allah. Tapi kembali lagi bangsa Israel itu terlena
jatuh ke dalam dosa, mendapatkan hukuman, dan ketika mereka berteriak minta tolong, mereka pun selalu ditolong oleh Tuhan. Nah, ini adalah perjanjian lama. Jadi manusia itu seperti barang pecah belah. Bukan tahan banting. Kadang jatuh, pecah, lalu ditolong, ditambah lagi, dilem lagi, nyambung lagi. Berjalan lagi. Nah, Bapak Ibu, ya, selama tahun 2021 dan tahun 2025, Lembaga Biblika Indonesia itu punya visi dan misi, yaitu mendengarkan warta dari 12 nabi yang ada dalam kitab suci. Karena tahun 2021 sampai 2025, ya, para delegatus kitab suci seluruh Indonesia itu memandang kisah 12 nabi yang ada dalam kitab suci itu kurang dikenal oleh umat. Sehingga dalam visi misi LBI dari tahun 2021 sampai 2025 mempelajari nabi-nabi kecil itu. Dan itulah salah satu alasan mengapa tahun ini bulan kitab suci kita memilih 2 nabi, yaitu Amos dan Hosea. Untuk lingkungan kita, 3 kali pertemuan, kita akan mencoba malam hari ini mempelajari Nabi Amos. Dan nanti pertemuan kedua dan ketiga, kita akan mempelajari Nabi Hosea. Nah, jadi Amos, ini ya, latar belakangnya. Dia itu nabi yang tinggalnya di selatan, di dekat kota Bethlehem. Tetapi dia bernubuat di wilayah utara, itu Amos. Sedangkan Nabi Hosea, nabi yang tinggal di utara, juga berkarya di utara. Nah, saya mulai menangkap nih. Kadang kita, kalau lagi punya rezeki, siapa yang berkomentar lebih dahulu? Tetangga. Lemari baru, pagarnya baru dicat, mobilnya baru, istrinya baru, enggak ya. Ya kan? Jadi Nabi Amos ini adalah orang selatan. Tapi kok dia berkomentar terhadap orang utara yang kondisinya lagi makmur. Lagi punya banyak rezeki. Dan orang utara juga kalau sembahyang itu, persembahannya itu jor-joran. Tapi ini si Amos mengkritik. Kamu kolektenya besar. Memang lagi makmur. Tapi hampa dan kosong. Nah itu kan kadang-kadang kita dalam hidup ini juga mendengarkan orang yang kepo seperti itu. Ya kan? Nah ini pertama, ya kan? Kadang-kadang kita juga kadang-kadang jadi Nabi Amos, ya kan? Tetangga renovasi rumah kita nggak bisa tidur. Alasannya terganggu bunyi tukangnya, padahal sebenarnya hatinya itu iri dan dengki. Melihat tetangga kok tiap bulan renovasi rumah. Nah, kita kadang-kadang jadi Amos-Amos itu. Mengkritik yang bukan wilayahnya kita. Tapi kalau kita nabi palsu, akhirnya mengkritik itu karena kita iri, karena kita dengki, karena kita itu artinya cemburu bisa. Tidak mampu bersaing. Seperti contohnya kan, kalau kita mau naik Gojek, itu nggak boleh di titik pangkalan ojek pangkalan. Harus jalan dulu sekitar 200 meter. Nah, kita melihat kenapa
si ojek pangkalan merasa nggak siap bersaing dengan teknologi. Nggak boleh naik Gojek dari tempat ojek pangkalan, harus 100 meter dari situ. Nah, itulah situasi yang nyata. Jadi kadang-kadang kita juga hidup dalam situasi tetangga yang berkomentar atas hidup kita. Nabi Amos mengomentari orang-orang utara yang lagi sukses, yang lagi makmur. Tetapi kemudian kita mau belajar. Kalau kita juga berkomentar, bagaimana caranya kita berkomentar? Apakah komentar kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Atau hanya dilandasi oleh rasa iri dan cemburu? Dan nanti pertemuan yang berikutnya, pas Ibu Eti ulang tahun tanggal 9 September, kita akan belajar Nabi Hosea ya, yang tinggal di utara, lalu mengkritik orang di utara, tapi dia sendiri juga rela menikah sama perempuan yang nggak jelas. Nah, Nabi Amos ini seorang petani yang berhasil, meskipun tidak sekaya orang-orang utara, tetapi dia mengkritik. Nah, coba situasi ini akan memunculkan satu situasi yang tidak adil. Kalau kita mengkritiknya juga demi kepentingan-kepentingan tertentu. Karena rasa iri, karena rasa cemburu, karena rasa tidak senang, dan macam-macam. Nah, coba kita mau belajar dari Nabi Amos, kalau kita juga mau mengkritik orang lain, mau menegur orang lain, kita belajar dari caranya Nabi Amos. Nah, kita baca ya, bacaan yang akan kita dalami pada pertemuan ini adalah dari Amos pasal 5 ayat 4 sampai dengan 6. Amos pasal 5 ayat 4 sampai dengan 6. Kalau Bapak Ibu sudah terima buku, pegangannya itu ada di halaman berapa ini? Pokoknya ada halamannya di situ. Amos. Oh, ada bukunya ya. Kita nggak terima. Pak Kosim nggak terima ya? Nggak terima. Lingkungan kita berarti nggak terdaftar kali di paroki, Pak Kosim. Mungkin karena pandemi jadi keluarkan dulu, di isolasi mandiri dulu saya. Daftar dulu dong sama Ibu Titin biar dapat. Ya nanti Bu Titin besok kirimin ke rumah Pak Kosim. Maklum isolasi mandiri perlu kiriman memang seperti yang saya bilang tadi. Ya. Ini coba Pak RT ada bukunya kan Pak RT? Pak Rudi. Pak Rudi. Bukunya ada nggak di depan? Ada. Ya, Pak RT tolong baca Pak RT. Itu dari Amos 5, 4 sampai 6. Silakan Pak RT. Ya. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal. Dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, bacaan ini menyebutkan 3 tempat. Betel, Gilgal, dan Beersheba. 3 tempat ini tempat keramat bagi orang Yahudi, bagi orang Israel. Bahkan Yakub pun mendirikan altar di Betel. Bahkan Musa pun punya pengalaman menarik di Gilgal.
Dan bahkan Abraham pun pernah tinggal di Betsheba. Jadi tempat-tempat ini adalah tempat-tempat keramat. Nah, di sini Nabi Amos mengatakan, kalau kita puas dengan tempat, maka kita tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan. Tadi di dalam bacaan yang kita dengarkan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, bukan carilah tempat. Menarik kan? Sekarang kita nggak mau ke gereja karena tempat kita di laptop kita masing-masing. Kalau ke gereja nampaknya Tuhannya nggak hadir, tapi kalau di laptop sambil pakai daster, kita bisa ikut ekaristi streaming. Seperti ini sekarang kita virtual, pasti bawahnya celana pendek semua. Ya kan? Itulah yang namanya battle kita, itulah yang namanya Gilgal kita, itulah namanya Betsheba kita. Tapi kalau nanti pertemuannya pas tanggal 9 September di rumahnya Ibu Eti, nggak mungkin datang ke sana bawahnya celana pendek. Pak Agus, bukan tanggal 9, tanggal 16. Oh, 16. Kita pada datang itu tanggal 9. Oh, 16 September ya. Iya. Oh iya, tanggal 16. Berarti pas pertemuan ketiga. Jadi pertemuan ketiga kita mau ketemu di rumahnya Ibu Eti. Iya, boleh di rumah ketemu. Ya, makan mie gitu kan ya. Ya kan ulang tahun nih. Ya. Ya kan di situ kan. Jadi tanggal 16 kita bersama-sama menyerbu rumahnya Ibu Eti. Pasti nggak ada yang pakai celana pendek. Enggak. Ya, di situ kan. Tapi kan sekarang nih kan saya yakin kan. Saya ingin dengar nih dari komentarnya Pak Mitoyo ya kan. Kalau misa streaming sama misa di gereja nyaman mana, Pak? Mic-nya Pak, buka mic-nya. Mic-nya dibuka mic-nya. Mitoyo. Kalau menurut saya, kalau nyaman streaming, Pak. Tapi Ya. kalau untuk mencari Tuhan, puas dengan apa yang akan kita cari, yaitu enak di gereja, Pak. Yang benar. Iya, Pak. Tapi kan begini, kadang-kadang kan kita katanya nyaman di gereja ya. Kita akhirnya sibuk ke gereja, tapi mertua di rumah juga nggak pernah dirawat. Ya kan? Ya kan? Jadi kadang-kadang waktu kita belum pandemi kan kita sibuk ke gereja, tapi rumah nggak pernah beres, acak-acakan. Tapi kan sekarang begitu pandemi, rumah rapi, ya kan? Sampai peniti satu pun kita tahu tempatnya. Dan kalau kita streaming juga pasti lebih nyantai kan, nggak perlu pakai angkot, nggak perlu pakai apa, tinggal 5 menit sebelumnya tinggal connect. Pasti lebih nyaman di Bethel, di Gilgal, dan di Betsheba. Di situ juga ada Tuhan kan. Ayo komentarnya gimana? Ya lebih puas ke gereja, Pak. Karena menurut saya, Pak, kan Tuhan hadir secara langsung. Terima hosti, komunis secara langsung. Nah, kalau di rumah nggak secara langsung. Ya langsungnya kan nggak terima hostinya secara nggak bisa diwakilkan, Pak. Komuninya. Iya. Jadi kalau begitu di rumah kita bisa menolong orang, dan orang yang kita tolong juga mengalami satu kehidupan. Daripada kita ke gereja malah nggak pernah nolong orang, malah ngerasani orang. Gereja sekarang nggak bisa ngerasani orang, Pak, karena begitu datang beres pulang nggak boleh ngobrol-ngobrol lagi, harus langsung pulang. Nah di situ itu sudah ngerasani itu. Ya kan? Nggak boleh ngerasani, tapi lagi ngerasani gereja bahwa gereja harus pulang, padahal inginnya nggak pulang. Nah, coba ada yang mau kasih komentar lain. Lebih nyaman di mana? Di Bethel, di Gilgal, di Betsheba,
Ya, dan di situ kan tempat keramat juga. Kalau kita di rumah kan ada juga yang ekstrim ya. Kalau pas misa itu di depan laptop dipasang 2 lilin. Lalu duduknya sopan. Beda kan sama lingkungan Cipinang Indah kan nggak kelihatan tuh kan. Kenapa Bas ya kan? Rajin nggak bisa streaming? Pak Basuki keluar kayaknya signalnya kali. Oh iya. Jadi Dia keluar mana masuk, kita? keluar Silakan masuk. mau kasih komentar. Lebih nyaman di mana? Ya kalau secara jujur sih lebih nyaman di rumah sambil Ya, bisa itu sambil jujur ya kan. ngopi, Iya. bisa sambil lehe-lehe ya. Kalau ke gereja kan harus dikejar-kejar waktu, kadang-kadang ditutup gerbangnya, telat 10 menit saya pernah berantem tuh mesti ditutup. Gereja berantem dulu ya. Berantem dulu kita ke gereja, habis udah telat buru-buru ditutup, kita udah sampai pintu ini ditutup mobil. Ya, Apalagi tapi fenomena orang Jakarta kan cari gereja yang full AC kan. Ya kan? Makanya gereja Bidara Cina sudah pasang AC kan? Udah. Iya, Iya, serba kalau nggak salah. pasang AC Pasang mah AC rupanya lari kedinginan. semua ke Kresia. Ada kedinginan. Pada kedinginan, tapi kan harus ada AC-nya gereja sekarang, harus nyaman tempatnya. Tapi kalau saya lihat ya garis besarnya sih umumnya orang masih pada nyaman di rumah ya. Contohnya masih banyak yang nggak ke gereja. Ya, oke. Cuman satu lingkungan cuma berapa wakil aja. Nah, waktu Tapi- saya kena COVID, saya juga kena COVID Pak Agus, baru bulan Agustus kemarin. Ya sempat ini juga sih 2 minggu di rumah terus gitu. Ya tapi puji Tuhan lah di dalam itu yang tadi Pak Agus bilang Tuhan tuh selalu ada, nggak pernah meninggalkan kita. Jadi saat-saat ini emang penting ya iman kita semakin hari bertumbuh. Apalagi saat-saat ini katanya mau ada bensin naik, segala macam naik. Kalau kita imani ya kita nggak usah takut, Tuhan pasti pelihara kita. Ya, Ya. semua Jangan naik Bu cemas. Eti, yang turun hanya satu yaitu hujan. Timbangan juga naik, kena COVID malah timbangan naik. Misalnya Semua makan naik, makan yang tiga turun udah hanya lapar. satu yaitu hujan. Hujan nggak pernah naik, hujan selalu turun. Tuh Basuki udah masuk tuh Pak Basuki. Ya. Silakan kalau ada yang mau kasih komentar, mana lebih nyaman? Sembahyang di rumah atau di gereja? Tadi Pak Tuh Pak Basuki Mitoyo baru masuk keluar pakai lagi. aliran, ya lebih nyaman di gereja dong, bisa ketemu dengan Yesus melalui komuni secara langsung. Kalau di rumah kan nggak bisa. Nanti kalau ada laptop yang diciptakan, ya, begitu kita bisa streaming, lalu dipencet enter, keluar hostinya. Canggih deh. Ya kan? Begitu nanti pas komuni, pastor bilang, tubuh Kristus, lalu kita pencet enter, lalu hostinya keluar. Itu pasti lebih mantap lagi. Ya, kalau boleh saya komentar Pak Gus. Ya, silakan. Setiap kejadian, setiap tindakan selalu ada plus minusnya, tergantung bagaimana kita memandangnya. Kalau bagi saya, masih tetap ada kerinduan untuk datang ke gereja, karena di gereja kita bukan hanya diam mendengarkan, tapi ikut serta. Karena saya lihat memang banyak yang suka pada diam saja, nggak menjawab, karena padahal kita ada tugas masing-masing. Kapan umat harus menjawab, kapan umat harus ikut menyanyi, kapan umat diam. Dari situ di gereja, kalau buat saya bisa lampiaskan dengan nyanyian, kata-kata yang jelas, yang memang kewajiban umat untuk menjawab. Karena seringkali saya lihat banyak orang pada diam. Kalau duduk diam saja ya kurang komunikasi. Tapi kalau sudah kita lampiaskan melalui nyanyian, melalui jawaban kita, itu ada kepuasan sendiri bagi kita untuk datang ke gerejanya itu, Pak. Tapi juga di rumah ya seperti yang Pak Agus bilang, ada kenikmatan sendiri. Karena seperti sekarang kita streamline, ya pakai celana pendek, santai di tempat tidur, di AC, tenang udah ya. Tapi kalau harus datang ya mau nggak mau, pakaian juga harus tukar, siap-siap harus jalan.
Ya masing-masing ada plus minusnya. Ya, Enggak ada plus semuanya minusnya. minus, enggak semuanya plus, Pak Agus. Oke, nah tema kita pada malam hari ini adalah mengikis mentalitas keagamaan palsu. Jadi waktu itu Nabi Amos melihat nih orang-orang utara kan orang-orang kaya. Mereka memberikan persembahan juga pasti besar di tempat-tempat ibadat tadi yang disebutkan Betel, Gilgal, dan Betsheba. Mereka tidak punya Yerusalem, tapi mereka mencoba menggali kembali tempat-tempat bersejarah mereka yang pernah menjadi tempat sembahyang dari apa itu Yusuf, ya, dari Abraham, dan dari Musa. Mereka punya tempat-tempat di wilayah utara itu yang begitu dikeramatkan. Mereka melakukan ritual, mereka melakukan satu upacara. Tetapi pada saat orang-orang utara itu sembahyang di tempat-tempat itu, mereka tidak peduli dengan orang lain. Mereka malah menimbulkan satu ketidakadilan terhadap orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah yang dikritik oleh Nabi Amos. Makanya mentalitas keagamaan itu menjadi palsu. Demikian juga pada malam hari ini kita belajar banyak dari Nabi Amos. Kalau kita berusaha ke gereja, karena tadi Pak Mitoyo bilang, bertemu dengan Yesus secara sakramen, secara langsung. Pak Kosim juga bilang bisa bersama-sama ya memberikan satu jawaban aklamasi dari perayaan Ekaristi. Tetapi di saat yang sama ada lansia cari tempat duduk, kita cuek. Itu bukan urusan saya, itu kan urusan tatib. Ya kan? Orang cari tempat duduk juga susah, itu bukan urusan saya. Bahkan kita juga tidak peduli dengan orang di kanan dan di kiri kita. Yang penting kita tertuju kepada sakramen itu. Nah, kalau Nabi Amos juga melihat perilaku kita, dia juga akan bersuara. Apa artinya kita itu bisa menjalankan misa berjam-jam, tetapi kita tidak memiliki empati dan solidaritas terhadap orang lain. Contohnya, orang belum datang, tasnya sudah datang di gereja. Booking tempat. Ya, booking tempat. Di situ kan. Ya. Padahal Ekaristi itu artinya inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu, inilah darahku yang dicurahkan bagimu, lakukanlah ini. Kita disuruh melakukan mengorbankan diri kita. Tapi masalah tempat duduk aja kita nggak mau berkorban. Bagaimana itu disebut dengan ritual yang sejati? Tetapi coba kalau kita di rumah, lagi ikut misa streaming begini ya, Pak Rudi, tiba-tiba Ibu Rudi itu teriak-teriak, Pipi tolong nih, tolong kompornya itu. Apinya menyala, pasti langsung ke dapur, menolong dia. Ada orang yang harus ditolong. Tapi kalau di gereja, ada anak kecil mondar-mandir lari sana lari sini, malah kita marah. Itu cucunya siapa itu? Itu pasti cucunya Pak Kosim tuh, lari sana lari sini. Nah, di situ. Nah, apakah di situ kita menemukan Tuhan? Sementara di rumah, mungkin kita ikut misa streaming, tapi kita menolong orang yang saat itu sedang minta pertolongan. Nah, dari dua sisi ini, silakan kalau ada yang memberikan komentar. Vincer, mau kasih komentar sebagai mahasiswa teologi yang katanya mau bikin skripsi tentang Ekaristi. Ayo, Vincer. Sebenarnya ibadat yang sejati itu seperti apa? Di rumah sejati enggak? Ayo. Nah, baik, Mas Agus. Saya ini tidak terlalu mengenal
bagaimana misa streaming yang dilakukan secara online. Karena khususnya kami di kampung tidak pernah melaksanakan hal demikian. Nah, cuman saya bandingkan karena hal ini juga kami pernah lakukan di sistem perkuliahan, hanya Zoom. Nah, saya bandingkan kalau dilakukan perayaan Ekaristi lewat misa streaming atau lewat Zoom, saya rasa dalam pribadi saya sendiri, saya lebih nyaman ikut langsung hadir ke gereja. Karena saya di sana bisa ikut terlibat aktif dalam perayaan Ekaristi. Nah, kalau dilaksanakan lewat Zoom, streaming, kemudian dilaksanakan di rumah masing-masing, lewat via telepon atau pakai laptop ke komputer, saya rasa di sana ya sah-sah saja. Hanya saja kita tidak bisa memungkiri banyak gangguan yang akan mengganggu kita. Contohnya yang sudah berkeluarga, bapak-bapak, ibu-ibu, contohnya ikut misa streaming lewat Zoom. Nah, tiba-tiba anak datang, "Mak, Bapak minta jajan, mau ke sini, sehingga bisa mengganggu, sehingga konsentrasi untuk ikut dalam perayaan Ekaristi bisa terganggu. Nah, sementara yang diharapkan ketika kita mau ikut perayaan Ekaristi, ini lebih ke fokus, artinya ketenangan batin kita ikut serta bahwa menyadari kita benar-benar hadir bersama dalam Kristus dalam perayaan Ekaristi. Maka ini saya lebih suka ke misa datang ke gereja karena bisa langsung terlibat aktif. Demikian bagus. Terima kasih Vincent. Tadi ada satu kata, kalau lagi misa streaming di rumah, tiba-tiba anak minta ini, minta itu, merasa terganggu. Tapi kalau di gereja, tidak ada yang mengganggu karena gua nggak mau diganggu. Nah, itulah yang sebenarnya menjadi kritik perhatian dari Nabi Amos. Orang boleh tekun sembahyang, tetapi hanya mencari zona nyaman bagi dirinya sendiri, tanpa peduli dengan orang lain, itulah tindakan kejahatan. Tetapi pada saat kita di rumah, lalu anak datang, cucu datang, lalu kemudian misalnya terganggu, lalu kita memberikan yang terbaik untuk mereka. Bagi Nabi Amos, itulah ibadat yang sejati. Jadi, nah sekarang kita mulai bingung nih. Jadi bagaimana maksud utamanya kalau kita ketemu di gereja? Nah di sini, Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, kalau kita ke gereja, itu tujuannya apa? Mau ketemu sama Tuhan. Tetapi ingat, perjumpaan dengan orang lain, itu sebagai sarana kita semakin peka terhadap apa yang Tuhan mau. Tentunya kalau kita ketemu di gereja, ketemu dengan banyak orang yang bukan saudara, yang bukan satu keluarga. Seperti tadi Pak Kosim, rame-rame orang menyerukan aklamasi. Bahkan mungkin juga ketemu dengan musuh kita. Kan tidak boleh, tidak bisa dilarang kalau musuh kita nggak boleh satu paroki kan. Bahkan ketemu juga dengan calon besan yang nggak jadi. Ketemu di situ. Nah, pada saat kita ketemu sama mereka, mungkin juga ketemu dengan karyawan kita yang telah mengkhianati kita. Mungkin ketemu juga dengan orang-orang yang mengecewakan hidup kita. Mungkin juga ketemu dengan pastor yang menyebalkan kita. Tetapi disitulah artinya, apa yang harus kita buat kalau ketemu dengan orang-orang yang tidak kita kehendaki. Kalau kita bertahan dengan streaming, kita ciptakan kondisi sesuai dengan kemauan dan minat kita. Maka di dalam ketentuan pedoman misa virtual pun tidak boleh misa melalui YouTube. Harus yang streaming.
Kalau YouTube itu kan kemana kita mau. Misalnya tadi jam 9, kita putangnya jam 1 malam. Karena kita lagi punya waktu jam 1 malam, itu bukan bisa streaming. Itu YouTube. Kalau streaming itu berarti mengikuti secara langsung, di mana ada perayaan Ekaristi, kita mengikutinya secara virtual. Nah, intinya, waktu gereja awal menerima Roh Kudus, mereka bertemu dari orang-orang yang sunat, tak bersunat, Tuan dan Buddha, Yahudi dan bukan Yahudi. Dan mereka berdoa bersama. Akhirnya apa yang terjadi? Gereja perdana memiliki satu solidaritas yang begitu kuat. Mereka menerima Roh Kudus, mereka juga melakukan kegiatan sosial karitatif yang sungguh-sungguhnya. Dan disinilah maunya Nabi Amos. Jadi untuk kedepannya, kalau nanti kita pandemi juga sudah berlalu, bukan tempat yang nyaman. Coba kita jujur aja, kalau toh kita ke gereja, kita cari tempat yang nyaman menurut ukuran kita. Begitu tempat langganan kita dipakai sama orang lain, kita misalnya nggak fokus. Saya kadang-kadang kalau ke gereja cari tempat duduk yang selalu di sekitar di mana saya senangi. Yang dekat kamar mandi lah, yang cepat pulang lah, cari tempat parkirnya pun yang cepat bisa keluar dan macam-macam. Itulah sebenarnya walaupun kita ke gereja pun kita masih mencari Gilgal, masih mencari Betsheba, masih mencari Betel kita. Kita kurang bisa menangkap perjumpaan satu sama lain menjadi sarana bagi kita untuk semakin peduli bahwa semua orang itu berbeda dengan kita dan orang perlu pertolongan dari kita dan orang juga mungkin bisa menolong kita. Dan inilah yang disebut dengan kita perlu masuk ke dalam mentalitas keagamaan yang asli sekaligus melawan ketidakadilan. Nah, dengan cara seperti inilah kita sudah punya cara seperti Nabi Amos. Maka kita bisa mengkritik orang lain. Ada orang yang rajin nyumbang. Ada orang yang kalau ibadat itu nomor 1. Tetapi dia menelantarkan keluarganya. Dia cuek dengan sesamanya. Yang penting Tuhan. Orang lain itu bukan urusan saya. Nah, seperti inilah yang Nabi Amos kritik. Nah, sampai di sini silakan kalau ada yang memberikan pengalaman konkret. Pernah nggak kita punya pengalaman waktu kita sembahyang, tiba-tiba kita berhenti sembahyang karena kita menolong orang lain? Ada punya pengalaman seperti itu? Apakah pada saat kita lagi ikut misa, tiba-tiba karena misalnya orang lain harus membutuhkan pertolongan, lalu kita bawa dia ke rumah sakit, akhirnya kita tidak bisa menjalankan misa, lalu apakah kita kecewa? Apakah kemudian kita itu menyesal? Atau yang kedua, pada saat kita ikut misa, kan kita lagi ketemu sama Tuhan. Menolong orang lain nanti setelah berkat penutup, keburu orang itu meninggal. Nah, silakan sampai di sini berikan satu sharing atau pengalaman imannya. Adi? Ya, dulu pernah waktu tugas apa itu ya, tugas Natal atau tugas apa gitu. Terus ada orang kepanasan mungkin pingsan itu waktu itu. Ya, kita gotong ke tempat itu, pertolongan ada yang ada dokternya di situ sampai itu. Tapi waktu itu kan kita tugas tata laksana gitu kan, jadi ya setengah ibadah setengah tugas. Jadi begitu. Ya, jadi tadi kembali ke tadi Amos itu, jadi emang fenomena orang sekarang itu kan ya terlalu egois kembali begitu ya. Terlalu egois.
Jadi semua salibnya cuma rata ke atas aja, jadi nggak ada palangnya gitu, Pak. Iya. Salibnya begitu aja kali ya. Cuman ke atas aja. Jadi kadang-kadang gitu, memang fenomenanya begitu. Mungkin Ibu Lis nih buka videonya, Lis. Boleh sharing, Lis. Ya, tadi Ini yang Prodiakon juga nih, Bu Lis. Pak Hadi sharingkan juga itu menarik ya. Ada orang yang memang asik dengan dirinya yang sedang bertugas. Dia nampaknya sudah mantap nih menjalankan tugas, tapi dia tidak pernah mencari Tuhan. Yang dia cari adalah popularitas. Wah, saya panitia, saya tatib. Lalu orang mengenal saya itu aktivis, tapi selama saya bertahun-tahun jadi aktivis, saya nggak pernah mencari Tuhan. Itulah yang juga menjadi kritik dari Nabi Amos. Silakan Ibu Lis. Apa ya? Aktivisnya ini aktivis juga nih. Bapak, Ibu. Ya, salam. Kalau saya pernah pengalaman di gereja tuh, satu yang berkesan, waktu saya tugas tatib, saat itu saya tuh pernah punya masalah dengan istilahnya hampir sahabat lah, sekolah waktu SMEA. Nah, pernah ada selisih paham, akhirnya kita pisah itu hampir 10 tahun, Pak. Nggak pernah lagi hubungan. Tapi kalau saya di dalam hati, saya selalu mendoakan dia, saya juga istilahnya namanya sahabat, pengen ketemu lagi gitu. Saya udah memaafkan dia gitu kan. Entah kenapa, waktu kolekte, saya kaget tapi saya juga senang ada dia. Saya langsung Pak memberikan tangan saya ke dia. Saya bilang apa kabar? Nah dari situlah istilahnya hubungan saya baik lagi sampai sekarang itu Pak. Jadi dalam tugas saya itu kan kita juga kan dekat sama Tuhan juga kita juga harus memaafkan gitu kan. Dan di situ Pak saya luar biasa sepertinya Tuhan mempertemukan saya sama teman saya gitu. Terus banyak sih tugas-tugas yang saya bantu kadang datang ke PD ada teman padahal saya bukan panitia Pak. Tapi disuruh istilahnya saya bantu-bantu dokumentasi, saya bantu gitu. Akhirnya saya juga itu melakukan semua. Jadi saya memikir melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Begitu Pak. Ya, kalau Nabi Amos sekarang ikut Zoom ini, Nabi Amos akan memberikan jempol sama Ibu Lis. Terima kasih. Ya kan, gitu kan? Karena di dalam pertemuan yang kedua, Nabi Amos juga mengatakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam. Tuhanku, di segala tanah lapang akan ada ratapan dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai, petani dipanggil untuk berkabung. Dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu. Firman Tuhan. Nah, jadi Nabi Amos mempertajam kita kalau kita mengatakan aku nyaman untuk ke gereja. Karena di situ bisa bertemu dengan Tuhan, tetapi sekaligus juga aku terbuka terhadap perbuatan baik. Tadi Ibu Lis menghancurkan dirinya dari roh kebencian terhadap sahabat dan mengulurkan tangan. Coba kalau waktu itu Ibu Lis sebagai tatib lalu menyodorkan kotak kolekte, lalu mukanya sampai jutek, dia meratap. Tatib kok mukanya jutek begitu kan? Aktivis kok benci sama orang.
Baru pulang ke gereja, tukang parkir dibentak-bentak. Nah, disitulah Nabi Amos semuanya mengkritik kita semua. Baru pulang ke gereja, masalah keluar mobil parkir pun berantem. Klakson dibunyikan sekeras-kerasnya. Lalu apa artinya itu semuanya? Itulah yang namanya ibadat yang palsu. Padahal inti dari ibadat kita adalah Yesus berkata, inilah tubuhku yang diberikan bagi kamu semua. Dan inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu semua. Dan Yesus katakan, lakukanlah ini. Jadi kita disuruh melakukan itu. Itulah Ekaristi. Memberikan tubuh dan jiwa kita bagi orang lain. Kalau kita belum sampai ke situ, Ekaristi yang kita lakukan hanya sekedar ritual yang kosong dan palsu. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini membuat kita rindu untuk bersama-sama bertemu dengan Tuhan, bukan tempatnya, bukan orangnya, tetapi keseimbangan hidup kita. Secara vertikal, tadi Pak Hadi bilang, dan secara horizontal. Dan itulah sebenarnya kita bisa menempatkan Allah sebagai sumber harapan hidup yang baru. Jadi Bu Eti yang nyaman dengan streaming, kalau terus-terusan streaming, nanti Bu Eti nggak pernah dikenal sama orang. Ya kan? Nama Pak Hadi aja. Ya sama Pak Hadi juga beda kamar ini. Beda kamar, betul. Di situ kan, Kartu. ya kan sama Pak Hadi aja jadi beda kamar. Yang nggak tahu Pak Hadi di mana, Bu Eti di mana. Ya kan? Di situ kan. Tapi pada saat kemudian kita nanti suatu saat nanti tanggal 19 September ya. Kita ketemu di rumahnya Bu Eti. Ya, ulang 19 tahun lagi. nih. Salah lagi nih, salah lagi. 16. Saya ingat. Pertemuan terakhir ya itu ya. Iya. Tanggal 16 hari Pak Agus mau datang katanya nih, mau bawa sate babi nih Pak Agus. Ya, siap di order. Pincer mau datang kan tanggal 16. Datang makan sate babi Pak Agus. Oke, silakan kalau ada yang memberikan kesimpulannya, Pak Joni. Apa yang ditangkap dalam pertemuan malam hari ini? Pak, saya minta pendapat Pak Agus malam nih Pak Agus. Ya, Sorry gimana? Pak Agus. Pak Agus, saya terus terang lebih selama ini lebih nyaman kalau itunya misalnya di rumah gitu loh. Karena alasannya ada mama kan yang udah sepuh gitu kan. Jadi saya belum nyaman gitu bawa dia ke gereja Pak. Takutnya tertular COVID gitu loh Pak. Nah ini menurut Pak Agus gimana? Jadi kalau saya ke gereja, saya cuma berdua sama anak saya aja gitu loh. Saya nggak ajak dia gitu loh Pak. Tapi kalau punya misalnya di rumah bisa bareng-bareng dia gitu loh Pak. Rame-rame kita bisa di rumah gitu loh Pak. Nah menurut Pak Agus gimana tuh Pak ya? Teruskan saja. Karena Nggak apa-apa ya Pak? Karena Pak Joni kan memilih misa di rumah karena ada pertimbangan martabat dan harkat hidup manusia yang Pak Joni sangat hormat. Iya, Tapi Pak Agus. beda Karena ya. Kalau tadi alasannya Bu Eti kan saya di rumah kan nyaman karena memang nggak perlu pakai rok, ya kan. Perlu pakai daster aja. Nah itu alasan itulah yang harus dirubah, ya kan. Seperti contohnya kan sebelum ada pandemi kan. Contohnya nih, saya pernah waktu itu di Kalimantan itu membawa orang-orang stasi mau misa di pusat stasi. Kita sudah berjalan dari jam 5 pagi. Mereka juga bawa baju ke gereja. Nanti begitu sampai di lokasi gereja, mereka ganti baju. Sekitar 20 kakak waktu itu berjalan bersama dengan saya. Jam 5 pagi karena misa jam 9. Kita jalan menyusuri hutan. Dan begitu mau melihat gereja, kita harus nyebrang sungai. Tapi begitu kita mau menyeberang sungai, sungainya banjir.
Lalu kita itu mengikuti misa dari seberang sungai, mendengarkan lonceng berbunyi, ya kan? Lalu pastor perarakan, lalu kita hanya duduk di tepi sungai sebelah, nggak ikut misa. Sambil bawa tas kresek yang isi baju gereja. Duduk di situ, apakah satu stasi itu berdosa karena tidak ikut misa? Bagi saya jawabannya tidak. Kita sudah punya niatan kok, tetapi ada sungai. Lalu apakah kita dengan mengatakan seperti Yesus kan memerintahkan Petrus berjalan di atas air, lalu kita semua berjalan, pasti akan tenggelam semua. Yang kedua, Pak Joni tidak ikut hadir dalam misa di gereja karena ada orang tua yang perlu diperhatikan. Dan itu ada satu alasan. Demi martabat hidup manusia. Coba kalau semuanya Pak Joni mengatakan, yang penting kan Tuhan di gereja. Orang tua biarkan orang tua, kan ada Injilnya katakan, tinggalkan ibu bapakmu dan kamu akan memperoleh 100 kali lipat. Tidak seperti itu. Jadi memang kita bisa dalam momen tertentu saja tidak ke gereja karena ada satu alasan demi kemanusiaan dan demi kehidupan. Tapi kalau kita nggak ke gereja karena holiday, artinya apa? Holiday itu artinya libur menurut terjemahan bebas. Padahal holiday itu artinya hari yang kudus. Holy, kudus. Day, hari. Tapi orang menerjemahkannya libur. Nah, itulah kesalahan besar. Holiday itu hari yang kudus. Seharusnya kalau hari Minggu itu adalah holiday, hari yang penuh dengan kekudusan, bukan hari yang penuh dengan kekudisan. Jadi jawaban saya adalah teruskan. Seperti yang saya ambil sikap saya waktu tahun 2000. Di mana saya harus bertugas menjalankan tahun diakonal di Kuskupan Merauke, tapi saya tangguhkan karena papi saya tiba-tiba stroke. Dan saya harus merawat dia sampai selesai. Dan bagi saya tidak pernah mengatakan bahwa saya itu menolak panggilan dan perutusan Tuhan. Tidak. Karena di situ ada satu nilai martabat yang sedang saya perjuangkan. Kalau misalnya tiba-tiba Pak Rudi ya, sebagai tatib ya, disuruh sama Ibu Titin ya. Kalau tiba-tiba Pak Camat telepon, semua RT rapat pada hari Minggu. Bagaimana kira-kira Pak Rudi? Pilih ke gereja atau pilih rapat di kecamatan? Ayo Pak Rudi, monggo. Pilih rapat ya. Ya, pilih rapat. Ya kan? Apalagi kalau rapat itu kan dapat apa itu uang pesangon. Ya. Kan lihat uangnya. Uang hadir. Uang hadir. Tapi sebenarnya demi tanggung jawab. Pasti ada sesuatu yang harus mendengarkan sebagai seorang RT demi satu tanggung jawab. Tapi beda kalau misalnya kayak Pak Basuki ya. Hari Minggu kan. Sudah siap-siap nih mau ke gereja. Tahu-tahu cucu datang, yuk Pak ke Bandungan aja, nggak usah ke gereja berenang. Akhirnya Pak Basuki nggak jadi ke gereja, ke Bandungan berenang. Nah itu yang namanya dosa. Dosa kedagingan. Iya. Ya. Gerejanya hari Sabtu, Pak. Iya. Gerejanya hari Sabtu. Ya, gerejanya hari Sabtu karena sudah tahu cucunya hari Minggu mau datang. Ya, kan? Ya, itu strategi namanya. Strategi. Ya itulah. Dan di Jakarta itu kan lebih banyak sekali fasilitas kita kalau memang ada acara ini hari Sabtu ada. Kadang-kadang kita masalahnya gini, aduh hari Sabtu kan kita masih ingin malam mingguan. Oke. Yuk kita bisa minggu pagi aja, tapi minggu pagi nggak bangun. Akhirnya minggu sore malas. Akhirnya hari itu nggak ke gereja. Karena tadi alasan tadi, ya, berbagai macam alasan. Jadi pertemuan hari ini
kita perlu merindukan ibadat yang sejati. Pak Mitoyo idealnya harus datang ke gereja karena menerima tubuh dan darah Kristus, tetapi juga terbuka terhadap sesama yang membutuhkan pertolongan. Pak Kosim tadi mengatakan kalau ke gereja itu kan kita bersama-sama menyuarakan aklamasi. Tapi bukan hanya itu. Dengan kita bersama, kita ketemu dengan orang-orang yang berbeda golongan, yang berbeda strata, tapi kita merasa satu di situ. Mungkin di situ ada pegawai kita, mungkin di situ ada atasan kita, mungkin di situ ada musuh kita, seperti tadi Ibu Lis kan. Tetapi akhirnya kita ditantang untuk mencairkan kebekuan-kebekuan dari relasi kita dengan orang lain. Karena kita mau bertemu dengan Tuhan yang memang menghendaki kita juga bisa berdamai dengan siapapun. Oleh karena itulah, Nabi Amos selalu mengatakan kepada kita terus berjuang untuk memperoleh satu kesempatan. Kalau memang sekarang kita masih sulit, tapi kita bukan mencari tempat, tapi kita mencari Allah. Demikian pertemuan pada hari ini, dan marilah kita tutup ya, dengan doa. Ibu Titin mau tutup dengan doa penutup di pertemuan kedua. Silakan Bu Titin. Doa penutupnya di pertemuan kedua. Pak Agus, mau nanya dong sebentar Ya. nih, Pak Agus. Ya. Aku tuh masih belum ngerti nih yang ayat yang terakhir ini nih, supaya jangan di ayat ke-6, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api. Maksudnya apa ya? Begini. Yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Maksudnya? Ya, begini. Artinya begini, orang itu kadang-kadang fanatik dengan tempat. Bu Eti juga tadi memilihlah streaming di rumah. Tapi kan laptop bisa rusak juga. Laptop bisa konslet juga. Ya kan? Nah, jadi walaupun Betel itu tempat suci, tapi semuanya hangus dimakan api. Maka dari itulah mungkin gereja kita begitu nyaman. Suasana kita begitu nyaman di situ, full AC, orangnya baik, tapi itu bukan tempat abadi, itu adalah tempat yang sementara. Kita juga sekarang bisa virtual seperti ini sejauh lampunya tidak mati. Kalau lampunya mati, habis semua. Itulah namanya dimakan api. Jadi maksudnya keturunan Yusuf, maksudnya keturunan Yusuf bagaikan api gitu. Nah iya, maksudnya begini, kadang-kadang ada orang yang fanatik ya. Saya itu dari engkong saya, gerejanya sudah bidara cinta. Gak mungkin lah pindah ke paroki lain. Bahkan tempat duduknya pun dari engkong selalu di situ. Tapi bangku itu kan bisa kemakan rayap juga. Nah di situ, jadi tempat yang ada di muka bumi ini semuanya itu sementara. Makanya yang perlu kita cari bukan tempat, bukan teknologi, tetapi itu. Karena semuanya akan dimakan usia dan habis. Itu artinya. Makanya Ibu Eti jangan memilih lebih nyaman virtual sejauh lampunya tidak mati. Ya kan? Kalau tiba-tiba mati lampu, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan? Sinyalnya ada gangguan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kita mencari Tuhan, walaupun kita lagi streaming atau mungkin kita lagi di gereja, kalau kita menolong orang lain, Tuhan juga tahu. Seperti tadi pengalamannya Pak Adi, pengalamannya Ibu Lis, ya, atau pengalaman tadi Pak Joni. Itu semua karena apa? Tuhan tahu apa yang sedang kita lakukan. Tuhan juga tahu strateginya Pak Basuki kan, meminta hari apa supaya cucu datang, aku misalnya. Tuhan juga tahu strategi kita.
Baik, silakan Bu Titin. Penutup sama berkat dan pengutusan. Ya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami berterima kasih atas sabda-Mu yang meneguhkan kami. Semoga kami senantiasa mencari sabda-Mu dan menghidupinya dengan konsekuen, sehingga kami selalu diantar untuk melakukan yang baik, menciptakan keadilan, dan menolong sesama yang membutuhkan bantuan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Agus. Semuanya. Terima kasih. Semua Bapak Ibu. Tuhan berkati. Sampai ketemu. Selamat tidur. Sampai ketemu jumpa depan. Sampai ketemu minggu depan. Yuk. God bless you semuanya.